Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan untuk materi Trichinella spiralis dan juga Trichuris tigura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita langsung mulai untuk perkuliahannya. Untuk Trichinella spiralis, ya, bisa menyebabkan infeksi yang kita sebut dengan trisinellosis atau trisinosis, atau di bahasa Indonesia kita kenal dengan trichinosis. Umum juga dikenal sebagai cacing otot ya, yang disebabkan oleh golongan nematoda. Untuk epidemiologinya atau penyebarannya banyak ditemukan di negara yang mengonsumsi daging babi ya, khususnya di Eropa, kemudian di Amerika, dan terlapor juga di negara Thailand. Untuk habitatnya sendiri, ini hanya ditemukan di host specie definitifnya, ya, biasanya itu mamalia, tapi juga terlapor di sini ada rat atau tikus, ya, yang berasal dari rodent. Kemudian di sini ada gambar babi, hewan liar, dan juga beruang, ya, ini adalah gambar dari larva Trichinella spiralis. Nah, bagaimana seseorang itu bisa terinfeksi? Ya, ketika seseorang itu tidak sengaja mengonsumsi makanan mentah atau makanan yang tidak dimasak dengan sempurna ya, khususnya untuk daging. Bisa dari wild game animal atau hewan hasil buruan ya, kemudian mengonsumsi mamalia yang kanibal, dan paling banyak itu ditemukan di daging babi. Untuk morfologinya, untuk Trichinella spiralis hanya kita temukan dalam bentuk atau fase atau stadium dewasa, kista, dan larva. Ya. Beberapa hanya menyebutkan kista dan larva saja. Jadi di sini tidak ditemukan bentuk telur. Nah, ini paling banyak juga dilaporkan dari beruang. Nah, untuk datanya, ini saya ambil dari Center for Disease Control and Prevention. Kasusnya sudah banyak sekali mengalami penurunan ya di sini dari tahun 1947 hingga 2015. Ya. Cukup sedikit untuk kasusnya, tapi tetap perlu kita pelajari. Di sini untuk morfologi dewasanya, di sini ada female dan di sini ada yang male. Perbedaannya untuk yang female ini ukurannya cenderung lebih besar dibandingkan yang male, dan pada bagian male, pada bagian posterior itu ditandai dengan adanya percabangan ya, disebut dengan klasper di sini untuk membantu pada saat nanti perkawinan ya, atau bisa dilihat juga di posterior gambar sebelah kanan. Kemudian ini adalah gambar dari larvanya. Ini hasil biopsi di otot ya, kita bisa lihat larva dari Trichinella spiralis. Nah, ini untuk pewarnaan hematosilin eoksin, warnanya merah, warna merah ya. Kemudian di sini juga dari hasil biopsi atau jaringan rat atau tikus ya, dengan pewarnaan hematosilin eoksin ya. Biasanya kita gunakan berbesarannya 400 kali. Untuk daur hidupnya, seperti yang dijelaskan tadi, manusia itu bisa terinfeksi jika mengonsumsi daging yang tidak dimasak dengan sempurna atau bahkan daging mentah. Bahkan dilaporkan juga hanya mencicipi ya atau hanya sampling food saja itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, di sini dari daging babi ya yang di dalamnya terdapat larva pada bagian dagingnya ya, khususnya pada bagian jaringan ototnya ya. Kemudian di sini ada sylvatic cycle atau siklus dari hewan liar ya. Siklus hewan liar ini jika mungkin seseorang itu berburu kemudian mengonsumsi dagingnya bisa menyebabkan infeksi. Ini infected state-nya ya, undercooked meat, kemudian nanti di dalam tubuh manusia ini larvanya bisa rilis, kemudian bisa menjadi di dalam small intestine-nya, di dalam usus halusnya bisa menjadi dewasa ya. Nah, ini untuk perubahan patologi dan gejalanya, inkubasi ya, dari mulai hingga muncul gejala itu biasanya 1 hingga 2 hari. Namun juga dilaporkan untuk beberapa kasus tergantung dari pasiennya, bisa beberapa minggu baru muncul gejalanya. Kemudian larva berkembang menjadi dewasa dan bisa invasi ke mukosa usus ya, bisa menyebabkan kelainan organ dan jaringan.
Larvanya ini bisa menyebar ke otot, ya. Yang terjadi biasanya akan muncul kesulitan untuk bergerak, ya, nyeri otot, kemudian sulit bernafas, sulit untuk berbicara, dan lumpuh. Banyak dilaporkan ini di bagian pernafasan dan juga di lidah. Bisa migrasi larva, kemudian untuk infeksinya itu kita bagi menjadi yang mild, kemudian ada yang moderate dan heavy ya. Untuk yang mild biasanya asimptomatis atau tidak muncul gejala yang sangat spesifik, hanya ditandai mungkin mual, diare, abdominal pain, kemudian bengkak pada area wajah ya, khususnya di mata, gatal pada bagian kulit, batuk, dan konstipasi. Untuk sedang hingga berat itu biasanya gangguan movement ya, kemudian nyeri pada otot, gangguan pernapasan, gangguan berbicara. Dilaporkan juga beberapa kasus ini yang lampau beberapa tahun lalu bisa mengakibatkan kematian, namun sangat jarang. Nah, ini untuk penegakan diagnosisnya bisa kita lakukan umumnya dengan melakukan biopsi otot atau jaringan ya. Nanti bisa kita lihat di bawah mikroskop itu apakah terdapat larva atau tidak. Kemudian uji serologi ya. Bisa juga ditemukan cacing pada fesesnya ya. Jadi tidak ditemukan larva tapi cacing ya. Tapi ini kasusnya sangat jarang. Kemudian juga pemeriksaan darah tebi jika eosinofilnya tinggi atau eosinofilia ya, itu menunjukkan kecenderungan adanya infeksi cacing ya, atau infeksi cacingan atau kecacingan. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan radiologi. Nah, bagaimana cara mencegahannya? Pencegahan ini bisa dilakukan dengan mengonsumsi daging yang matang, kemudian memasak daging dalam irisan yang tipis ya. Begitu juga untuk pembekuan daging ya, jangan dalam bentuk yang besar, tapi usahakan dipotong tipis-tipis pada saat dibekukan di suhu yang minus. Nah, tujuannya adalah untuk membunuh pistanya, kemudian menghindari tikus atau makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan tikus. Mencuci tangan setelah memegang daging mentah dan menjaga sanitasi lingkungan. Oh ya, ini untuk semua mahasiswa, baik kelas reguler ataupun kelas sore, nanti silahkan setelah perkuliahan ini selesai mengisi untuk post-testnya ya. Untuk reguler batasnya hingga 15.30 hari ini. Kemudian untuk yang kelas sore disesuaikan dengan harinya, batasnya hingga pukul 18 ya. Jangan tertukar linknya. Selanjutnya untuk spesies yang kedua adalah Trichuris trisiura ya. Jangan tertukar dengan Trisinella spiralis. Untuk Trichuris ini ya, kita sebut juga dengan whipworm atau cacing cambuk karena bentuknya ini menyerupai cambuk ya. Untuk infeksi yang diakibatkan adalah trichuriasis atau trichocephaliasis untuk Trichuris spesies tertentu. Ditemukannya di negara yang tropis, kemudian negara berkembang, dan yang hygiene-nya itu masih buruk atau poor sanitation ya. Untuk subyeknya atau targetnya itu paling banyak kita temukan di anak hingga dewasa. Untuk anak usia sekolah ini cukup banyak dilaporkan. Di Indonesia juga masih ada untuk kasus trichuriasis. Nah, untuk Trichuris ini tidak melibatkan hospes perantara ya, jadi hospes definitifnya hanya manusia saja, dari manusia ke manusia. Kemudian habitatnya ada di usus halus ya. Untuk Trichuris ini termasuk ke dalam soil transmitted helminth atau cacing yang memerlukan tanah atau temperatur tanah untuk mematangkan telurnya menjadi fase yang infektif atau yang fase yang bisa menginfeksi manusia. Untuk soil transmitted helminth ini ya, selain Trichuris ada juga Ascaris lumbricoides dan juga hookworm. Untuk trichuriasis ya biasanya tidak tunggal tapi ditemukan bersamaan dengan infeksi lainnya ya. Paling banyak dengan Ascaris lumbricoides dan juga dengan cacing tambang atau hookworm. Di sini tidak ada migrasi dan untuk Trichuris trisiura ini juga satu-satunya cacing yang memiliki toksin. Di sini dia tidak memakan darah, tetapi memakan cairan. Untuk hidupnya bisa 1 hingga 2 tahun dalam tubuh manusia. Untuk periode peripatannya 60 hingga 90 hari.
Ini adalah, morfologi cacing dewasanya, ukurannya 30 hingga 45 milimeter. Di sini untuk female-nya ya, di sini untuk yang male. Ini adalah bagian anterior ya, bagian anterior inilah yang nanti akan, menancap pada bagian mukosa usus ya, untuk dinding mukosanya. Jadi biasanya sulit untuk, pemberantasan infeksinya karena kepalanya itu nyangkut ya, anteriornya itu nyangkut di mukosa usus. Ini adalah bagian posteriornya, bisa kita lihat dengan sangat jelas untuk yang male ini bagian posteriornya melengkung, sedangkan untuk yang male ini tumpul. Ini cukup makroskopis ya, eee, menyerupai rambut ya di sini bentuknya. Bisa kita lihat dengan mata telanjang. Untuk morfologi telurnya, di literatur itu banyak menyebutkan seperti tempayan ya, dengan 2 polar plug atau 2 kutub di sini, kemudian, memiliki dinding, telur maaf, dinding telurnya, cukup tebal. Kemudian ini yang unembryonate dan yang sebelah kanan ini adalah yang embryonate ya, setelah jatuh ke tanah. Ukurannya kurang lebih 50 hingga 55, eee, mikron ya, kali 20 hingga 25 mikrometer, beda dengan mili ya. Nah, ini untuk siklus hidupnya atau daur hidupnya ya, bisa terjadi ketika, eee seorang manusia ya yang terinfeksi, kemudian dia BAB sembarangan, ya, pada saat BAB mungkin terbawa, cacing dewasa dan juga, telur cacing yang masih unembryonate. Telur cacing yang unembryonate ini jika jatuh ke tanah ya, tadi kaitannya dengan soil transmitted helminth, dengan temperatur tanah itu dia akan, mengalami perkembangan menjadi, telur yang embryonate atau telur yang infektif ya. Jadi di sini, telur yang infektif inilah yang bisa menginfeksi manusia. Kalau, manusia itu tidak sengaja tertelan telur dalam, fase yang unembryonate itu tidak mengakibatkan, infeksi, ya. Jadi ini adalah fase infektifnya. Sedangkan di sini fase diagnostik itu adalah fase yang biasanya kita gunakan untuk penegakan, diagnosis atau penegakan penyakitnya, yang biasanya kita temukan juga di bawah mikroskop. Ini fase diagnostik. Kemudian, saat manusia tidak sengaja, makanan atau minumannya tadi terkontaminasi dan tertelan, selanjutnya masuk ke dalam usus halus ya. Kemudian nanti di bagian usus dia akan menancap dan juga, telurnya tadi pecah ya, kemudian, menjadi larva, menjadi dewasa dan menancap pada bagian, mukosa usus ya. Nanti ada perkawinan dan akan muncul telurnya juga. Nah, begitu saja berulang-ulang. Nah, ini ya, mungkin, gambar lain juga yang untuk mempermudah teman-teman terbagi menjadi 2 state ya, dari yang human dan ini yang untuk, lingkungannya ya. Lingkungan, telur yang unembryonate, kemudian mengalami perkembangan menjadi telur yang embryonate, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, telurnya, pecah mengeluarkan larva, kemudian masuk ke dalam mukosa, menjadi dewasa, dan mengeluarkan telur kembali. Untuk gejala klinisnya di sini, akan terjadi kerusakan pada jaringan usus ya, karena tadi dia menancap anteriornya di mukosa usus, bisa rapuh, lesi usus, dan juga pendarahan. Bisa juga menyebabkan anemia di sini. Ada juga, tadi toksinnya yang bisa menyebabkan peradangan usus. Untuk kasus yang, mild infection, itu biasanya asimptomatik, untuk kasus yang berat ya, ada anemia, kemudian abdominal pain, mual, muntah, dan bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Kalau untuk, penelitian biasanya untuk Trichuris ini sangat, mengganggu konsentrasi belajar ya untuk, siswa sekolah. Nah, bagaimana cara penularannya? Ya, penularannya ini, banyak dilaporkan ketika penggunaan feses manusia itu sebagai pupuk ya, apalagi untuk, makanan atau tumbuhan yang biasanya dikonsumsi dalam kondisi yang mentah, contohnya lalapan. Ya, jadi harus dicuci atau dipastikan benar-benar bersih atau lebih baik, mengonsumsi sayuran juga dalam kondisi yang matang. Kemudian di sini
kurangnya fasilitas ya, biasanya pada negara yang poor sanitation, kurangnya toilet ya, akibatnya, banyak yang masih BAB sembarangan, kemudian nanti bisa mengontaminasi, air minum dan lain sebagainya, ya. Kemudian kontaminasi makanan dan minuman oleh telur yang infektif. Untuk penegakan diagnosisnya ya, paling, umum atau gold standarnya yang paling utama di sini adalah dengan menggunakan pemeriksaan feses, bisa dengan, NaCl atau dengan eosin atau dengan Blue ya. Kemudian pemeriksaan darah, eee, untuk melihat gambaran eosinofilnya seperti apa ya, jika tinggi berarti cenderung menunjukkan adanya kecacingan di situ. Nah, ini adalah pot feses ya, yang sekarang banyak digunakan itu yang sudah, memiliki pengaduk. Jadi, nanti teman-teman ya yang, mungkin sudah bekerja atau, akan bekerja ya usahakan memilih yang sudah dilengkapi dengan pengaduknya ya, supaya nanti mempermudah pasiennya dan juga, untuk tutupnya itu yang berulir ya, supaya tidak terjadi leak atau kebocoran. Nah, di sini untuk pencegahannya ya, tidak menggunakan feses sebagai pupuk, tanaman, kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum, memegang makanan ya, ini, sebenarnya yang umum sekali. Mencuci dan mengupas bagian luar buah atau sayur, tidak BAB sembarangan, kemudian mengelola limbah, mengonsumsi makanan yang matang, memotong kuku, mengobati penderita, dan juga yang paling penting adalah mengonsumsi obat cacing secara, teratur. Itu saja mungkin yang saya sampaikan hari ini, jangan lupa diisi untuk, post-test-nya. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.